nggak nyangka, masih kaget. Sampai sekarang pun masih nggak percaya. Saya dari kemarin sampai sekarang pun tuh aku masih lemes. Apalagi semakin banyak cerita-cerita yang berkembang sekarang kan, dari mulai keterangan dari Polda seperti itu, terus kronologinya sampai melakukan tindakan fisik, membanting, mencekik dan segala macam itu kan. Kalau sudah masuk ke ranah Polda dan sudah di apa ya, sudah di preskon kan gitu, berarti kan itu bukan hoax lagi gitu. Nah, apapun alasan dibaliknya ada kejadian KDRT ini, tindakan kekerasan apalagi kepada istri itu kan tidak dibenarkan ya, baik secara hukum, karena kan memang sudah ada pidana di situ. Ya cuma aku sebagai yang care dengan mereka itu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga aku tuh bahkan masih semoga ini hanya mimpi, karena kayak apa ya, bener-bener kaget dan gak percaya, karena selama ini kan aku selalu support mereka, dan beberapa kali juga sebelum aku berangkat ke Amerika juga masih main ke rumah mereka. Itu tidak ada tanda-tanda apapun, ya mereka baik-baik saja gitu, ya mesra seperti biasanya, masih kejar-kejaran, masih gendong-gendongan, masih kayak gitu. Dan ya aku nggak ngerti itu tuh emang bener atau memang gimana di belakangnya, karena kan aku kan cuma sebagai penikmat kan, intinya kan aku adalah orang luar yang hanya melihat dan mengagumi mereka. Dan akhirnya menjadi kejadian seperti ini, ya banyak juga yang kayak oh mungkin masih perlu diselidiki, tapi kalau sudah Polri menyatakan seperti itu, adanya tindakan kekerasan, ya berarti ya benar, dan saya sangat kecewa gitu. Kaget nggak Kak yang pertama kali dengar berita ini, dan sedih nggak atau kecewa nggak? Sangat, aku sangat kecewa, sangat sedih, dan nggak nyangka. Padahal tuh dulu aku tuh selalu berpesan gitu untuk bahagiakan Dede, jaga, lindungi. Itu selalu aku bilang seperti itu, walaupun di belakang layar ya gitu kan. Aku suka ngobrol sama mereka, suka juga menasihati juga, karena kan aku kalau main ke sana sering juga sama Mas Hendra kan, gimana sih teh biar langgeng kayak gitu nanya. Iya, ya pokoknya saling percaya, selalu terbuka komunikasi, dan harus Bang Bilar harus jagain Dede, harus melindungi dan jangan pernah nyakitin, karena apa ya, untuk menyakiti secara kata-kata aja itu udah tidak dibenarkan, apalagi ini sampai fisik yang bertindak. Itu loh yang bikin aku tuh sangat-sangat kecewa. Berarti kan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sarankan atau wejangkan waktu itu tuh ya tidak dijalani kan, berarti jadi ya kecewa pasti. Apalagi sampai merasa trauma yang sangat berat dan sampai masuk rumah sakit juga ya Kak? Nah ini loh, aku juga baru tahu kabarnya sampai Dede masuk rumah sakit itu juga baru tahu tadi. Ya dari teman-teman media pastinya, karena dari kemarin aku kontak dengan keluarganya Dede, dari pamannya pun juga masih shock, masih kaget, nggak nyangka dengan kejadian seperti ini. Semuanya udah seperti kayak mimpi dan nggak pernah tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Terus kalau sampai rumah sakit kayak gini, berarti kan itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, pastinya aku mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti. Dede Lesti harus kuat, yang tabah, yang ikhlas. Ya, I stand with Lesti. Walaupun memang
Dulu aku memang mensupport dua-duanya, karena kan aku kan dulu juga yang garis keras Leslar kan. Tapi yang namanya tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan, dan aku pertama kali yang aku pikirkan kemarin yang bikin aku sampai lemes itu adalah gimana kabar dan juga nasib Abang Fatih, Baby L. Kalau kedua orang tua berseteru, bertengkar, kan yang jadi korban kan anak gitu. Makanya apalagi kemarin Baby L juga habis operasi hernia. Ini apa ya, hati seorang wanita itu benar-benar terenyuh banget, nggak bisa dan nggak terima sampai kejadian seperti ini. Aku sih mendoakan yang terbaik pastinya, semoga Dede Lesti tetap semangat, terus semangat, harus kembali sehat, kembali bangkit, dan Baby L bisa jaga mamanya nanti. Apapun keputusan yang terjadi di depan, entah itu akhirnya mereka bisa baik kembali, ataupun mungkin akhirnya harus karena hukum, ataupun mungkin harus berpisah, atau apapun itulah, itu murni keputusan dari mereka, dan aku pun akan support. Kenapa? Karena yang tahu kondisi dari berat tidaknya masalah ini kan mereka ya. Kayak contohnya aja kemarin pada waktu lalu ya, beberapa bulan yang lalu, aku lihat ternyata kan Dede Lesti udah nge-spill matanya lebam. Nah kita kan nggak tahu tuh ya, kita kira hanya main or something. Nah jangan-jangan tuh sebenarnya ada alarm untuk sebenarnya dia udah minta tolong gitu loh, bahwa kondisinya itu tidak baik-baik saja. Cuma kan kita kan nggak tahu. Jadi untuk saat ini memang apapun keputusannya, biar mereka yang ngejalanin. Dan ya semoga ini dua-duanya bisa kayak apa ya, lebih cooling down dulu apa yang terjadi. Dan memang kalau memang sudah masuk ke ranah hukum, ya biar hukum yang nanti menentukan bagaimana kelanjutan ke depannya. Iya Kak, paling kan Kak Fikar dulu ngedukung banget tuh hubungan mereka Kak. Berarti kaget banget ya Kak pas tahu kabar ini ya Kak, berita itu. Sangat lemes seharian kemarin, udah sampai histeris sih, panik gitu loh. Karena aku sampai nelpon Mas Hendra kayak gitu, ini gimana ya kayak gitu, kayaknya kok serius banget nih gitu kan. Waduh ya coba dilihat dulu, jangan buru-buru ngambil keputusan. Maksudnya itu entah itu aku nanya ke siapa tuh gimana kan, jangan keburu-buru juga ke bawah nafsu dengan kondisi. Dilihat dulu, lihat perkembangan beritanya, dan juga tanya sama memang yang berkepentingan, tapi jangan tanya ke Dede sama ayah cowoknya langsung lah intinya. Karena ya mereka lagi kalut ya. Kalau lagi kalut tuh janganlah kita gangguin. Biarlah mereka cooling down dulu dengan keadaan yang kemarin. Terus ya aku tanya omnya, ternyata omnya juga pasti juga kaget, dan belum banyak informasi yang aku dapetin sih. Dan aku juga tahu diri, membatasin untuk tidak menanya lebih dalam. Aku hanya bisa support, mendoakan yang terbaik. Semoga Dede Lesti kembali sehat itu. Karena kalau sampai mencekik dan lain-lain itu, Dede Lesti sekarang ibaratnya apa ya, maksudnya dalam keadaan yang hidup dan sehat, seperti maksudnya masih bukan sehat tidak, tapi dalam keadaan hidup dan trauma ini aja udah ya bagaimana ya. Karena kalau sampai mencekik itu kan aku cuma khawatir
gelap mata terus akhirnya sampai hilang. Ya kalau kita melihat berita-berita ya, dengan kondisi yang selama ini terjadi kan bisa juga penghilangan nyawa dan segala macam, amit-amit. Jadi ya ini berarti udah berat banget itu. Ya kita serahkan ke hukum sih gitu. Sebenarnya kalau kita melihat kekerasan ya, tindakan kekerasan. Nah, sebenarnya perilaku kekerasan itu merupakan sebuah ekspresi perasaan seseorang yang membahayakan dirinya ataupun orang lain, yang sebenarnya bentuknya itu keliru. Nah, dari mana ini? Hal ini merupakan dampak dari munculnya sumber stres yang dihadapi seseorang dalam kehidupan atau aktivitas nyata di kesehari-hari. Perilaku kekerasan ini dia tujukan kepada pihak-pihak yang tanda kutip bisa jadi lebih lemah dari yang bersangkutan, sehingga dia memiliki otoritas untuk mengekspresikan atau melampiaskan stresnya kepada pihak-pihak tersebut. KDRT itu biasanya nggak terjadi tiba-tiba di dalam orang yang biasa mempunyai yang lebih dominan. Itu biasanya kemungkinan orang itu sudah punya kemampuan untuk kemudian meletup-letup gitu ya emosinya, sehingga dia nggak bisa ibaratnya ngerem apa yang dia rasakan atau yang dia alami. Nah, itu sebetulnya udah terjadi beberapa lama dari waktu dia zaman dulu. Kalau ada sesuatu yang kecil dia reaksinya udah seperti itu. Nah, pada waktu kehidupan rumah tangga itu kejadiannya bisa jadi itu. Bisa juga sebelumnya itu mungkin kelihatannya baik-baik saja karena remnya masih kuat ya. Ibaratnya masih menjaga, masih gitu. Istilah KDRT ini sering dia sebut. Kalau ini sering dia sebut, boleh jadi ini sudah hal yang biasa bagi siapapun yang mendengarkan. Ada istilahnya namanya rasionalisasi. Nah, jadi definisi yang diungkapkan sekarang keharmonisan dalam rumah tangga itu bentuk rasionalisasi saja gitu kira-kira untuk situasi yang sebenarnya terjadi.